Halo guys, selamat datang lagi ke channel saya. Oke, jadi hari ini saya dibantu sama Browids. Nih motornya udah datang nih, orangnya ada di belakang. Jadi hari ini saya mau mengganti pengereman belakang ya, mau rada di up sedikit karena ini udah lumayan berumur juga ya, udah berapa tahun ya. Pokoknya dari semenjak saya pasang ganti ke cakram belakang aja 2018 kayaknya. Udah lama ya, sekarang udah 2023, 5 tahun. Oke, jadi ini udah mulai bermasalah, sering banget ini tuh bocor sealnya, udah sering diganti, tetap aja gitu. Mungkin ya memang udah jelek aja ini. Kemudian, nah ini si selang remnya pakai TDR 35 cm. Selain ini agak mepet panjangnya ya, kurang panjang, terlalu ngepas. Nah ini kan sistemnya yang kayak gini. Ini udah beberapa kali ini ada netes dari sini, bocor ya dari sini nih. Jadi kayaknya ini juga harus diganti. Dan nah untuk kalipernya pun ini lokalan ya, mereknya nggak jelas ini. Model-model Supra nggak jelas, waktu itu belinya murah di 90.000. Jadi ya kurang aja gitu ya ke tingkat kepresisiannya. Nah mau diganti pakai apa? Oke, jadi untuk kalipernya kita ganti pakai Nissin Samurai ya. Oke, terus selangnya ini pakai PND yang 45 cm, jadi lebih panjang 10 cm supaya lebih enak aja gitu ya, lebih aman lah. Kemudian ini modelnya yang standar gitu, nggak pakai sistem kayak gini, jadi lebih aman tentunya. Kemudian nah ini nanti kita nggak usah pakai tabung reservoir yang standar, ini kita pakai ini aja ya, ala-ala motor-motor balap gitu ceritanya. Nah kemudian untuk master remnya saya pakai Domino ya, yang murah meriah saja lah ya, karena ini modelnya itu mirip sama yang RCB E12 ya. RCB 12 itu harganya di atas 200, kalau ini harganya 80.000, murah ya. Dan kenapa saya pilih ini, karena dia merek tuh ini ya tuh, mau begini ada, begini juga ada, mereknya tinggal dipasang, itu keren lah pokoknya. Oke, jadi ya segini bahannya, kita akan progres guys. Cus. Oke, yang pertama kita kosongkan dulu minyaknya ya, karena itu penting biar nggak tumpah-tumpah. Jadi ya kita buka dulu. Oke, kita masukkan selang biar nggak bercecer kemana-mana minyaknya ya, karena minyak rem itu keras. Oke, terus kita terang biar minyak keluar. Kan udah habis tuh. Oke, jadi kita buka dulu ini aja ya, kalipernya coba. Oke, ukuran 12. Oke. Kita lanjut lepas master remnya. Oke. Sip. Oke, jadi kalau secara dudukan ini sama ya, dudukannya ini sama ini. Jadi bracketnya kita bisa pakai yang ini. Kita buka dulu kampasnya.
diganti guys. Yang ini dudukannya ini tuh sama ya, jadi tinggal dimasukkan ke dalam sini. Oke, cuman ininya nanti kita ganti yang baru karena pas beli kaliper dikasih ini ya. Oke. Ini masukkan sini. Nah, sebelum itu untuk ininya kasih stempel dulu guys. Biar pergerakannya mulus, nggak macet-macet, oke? Ini jangan lupa. Oke, jadi kanvas kita udah pasang. Nah, cuman tadi saya ada custom dulu bracketnya karena ternyata tidak langsung plug 100% ya dengan bracketnya yang bawaan si kaliper yang ini. Nah, jadi bagian ininya tadi digerinda dulu karena kalau nggak digerinda dia itu gak bisa masuk. Nah, itu ketahan. Jadi supaya bisa masuk begini, ujung ininya digerinda dulu. Tuh, jadi karena ada perbedaannya sama yang begini kan berbeda, dia nggak ada ujungnya kayak gini kan. Tuh, ini kan rata. Ini rata. Sedangkan ini seperti ini ada ininya. Jadi ini harus digerinda biar bisa masuk. Seperti itu. Oke. Pasang kembali guys. Oke, saatnya kita coba dipasang ke bracket. Oke. Alhamdulillah pas guys. Oke, sekarang kita buka maskernya. Ya mudah-mudahan pas lah ya, jangan sampai ada masalah apakah sama. Oke, untuk jaraknya sih sama ya. Sip. Oke, sip. Sudah terpasang.
sekarang kita pasang ini ya. Kita siapkan minyak keren guys. Udah semua, jadi ini udah selesai. Cek ini guys, ini udah ya lumayan kuat lah ya. Terus ini dia nggak pakai reservoir ya, ini yang ala-ala racing. Terus kemudian ini lihat, mantap. Kita tes. Wih. Oke, nanti kita coba di jalan guys.